Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Fauzi Abdullah dengan NIM 104. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai RMI atau Remote Method Invocation. Jadi RMI ini dibuat agar komputer yang terdistribusi terlihat seperti komputer pusat dan berguna untuk melihat sistem terdistribusi dari sisi pemrograman. Untuk RMI sendiri termasuk ke dalam middleware di antara application dan service serta operating system and network protocol dan hardware computer and network. Jadi untuk ilustrasinya sendiri program RMI itu ada klien yang mengirim request ke server dan server mereply melalui jaringan atau network. Jadi di klien ditulis server ID bla 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 seperti ini. Kemudian di komputer server atau servernya sendiri ditulis public service bla 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 seperti yang ini. Dan untuk di klien tidak dapat mengetahui bahwa reply message yang didapatkan itu berasal dari server yang dikirim melalui jaringan ini tadi. Oke, kemudian kita lanjut ke ilustrasi RMI. Jadi diilustrasikan seperti ini, ada klien dan juga ada server. Jadi klien objek A atau klien itu meminta atau request layanan dari server ini sendiri seperti yang di atas ini tadi, ini request, yang ini mereply. Kemudian proxy for B, ketika objek A mempunyai remote reference ke objek B, maka akan timbul objek proxy B pada host project A. Ini A dan proxy B. Kemudian proxy terbuat ketika remote object reference digunakan pertama kali. Proxy terbuat ketika objek reference-nya itu diaktifkan pertama kali, maka otomatis proxy-nya itu akan terbuat. Jadi proxy itu adalah perwakilan objek yang berada pada remote. Dengan kata lain, ketika terjadi invokasi dari A ke B, dari objek A ke B, terjadi invokasi, ya, seolah-olah hanya mengakses proxy B. Jadi proxy yang diakses itu seolah-olah hanya proxy B ini sendiri. Padahal sebetulnya tidak. Itu kiriman dari server. Sesuai dengan yang tadi, tidak dapat melihat, si klien ini tidak dapat melihat kiriman yang dikirim oleh server melalui jaringan itu tadi. Kemudian ketika invokasi terjadi, proxy menggunakan metode Marshall's argument. Jadi Marshall's argument untuk membungkus pesan yang akan dikirim ke server. Jadi untuk klien dari proxy B itu mengirim request ke server menggunakan Marshall argument ini. Kemudian setelah menerima hasil dari servernya mengirim umpan balik atau balasan itu menggunakan metode unmarshall argument ini. Terus untuk kemudian dituliskan ke klien ini tadi. Jadi dari objek A request menggunakan metode Marshall argument dikirim ke server, kemudian servernya membalas atau mereply dengan menggunakan metode unmarshall argument. Oke. Kemudian skeleton. Di sini kan ada skeleton for object B atau kerangkanya objek B. Pada sisi server terdapat objek kerangka atau skeleton tadi yang berhubung ke kelas atau objek pada kelas tersebut dan dapat diakses oleh RMI. Kemudian skeleton menerima pesan kemudian melakukan unmarshall. Jadi skeletonnya menerima seret ke sini, kemudian dibalikkan lagi menggunakan unmarshall itu tadi, metode unmarshall, dan kemudian kirim ke klien. Terus kemudian ada bagian dari skeleton B yang disebut dengan dispatcher. Ya, salah satu skeleton for B ini disebut dengan dispatcher.
Kemudian dispenser itu sendiri bertugas untuk menerima request dari communication module. Kemudian communication module pada klien atau server bertanggung jawab dalam pertukaran pesan yang dilakukan melalui metode request dan reply ini tadi. Jadi ketika klien mengirim request ke server, itu dua-duanya entah mengirim atau menerima, itu yang bertanggung jawab adalah communication module. Oke, kemudian kita lanjut. Remote reference. Jadi remote reference ini, jadi ini kan communication module ini tadi yang bertanggung jawab tentang entah mengirim atau mengirim menerima atau mengirim kembali. Sedangkan remote reference module ini bertugas untuk menerjemahkan antara referensi objek lokal dan remote. Proses berkomunikasi antara dua ini disimpan dalam remote object table. Oke. Yang menggenerate kelas untuk proxy dan skeleton adalah middleware. Contoh Corba dan Java RMI itu yang menggenerate RMI ini sendiri yang menggenerate class untuk proxy dan skeleton. Kemudian objek A dan objek B dipunyai aplikasi remote reference RMI, remote reference module dan communication module dimiliki oleh middleware. Versi B dan skeleton B berada di antara middleware dan aplikasi yang digenerate oleh middleware. Kemudian langkah-langkah untuk proses RMI. Jadi urutan panggilan pada objek klien mengaktifkan metode pada proxy yang akan dihubungkan dengan invoke metode yang terinvokasi pada project B. Seperti itu. Kemudian metode yang ada di proxy melakukan metode yang ada di proxy, misalkan di sini marshal argumen ya, akan melakukan pembungkusan argumen menjadi suatu pesan atau yang disebut dengan marshalling dan meneruskan ke modul komunikasi. Modul komunikasinya ya itu tadi seperti yang ada di sini. Terus kemudian berdasarkan pada remote reference yang didapat dari remote reference module ini, modul komunikasi memulai request dan reply protokol melalui network atau jaringannya. Jadi ketika ada dari sini, kemudian yang bertanggung jawabkan communication module ini terus melakukan proses itu tadi. Kemudian ketika modul komunikasi pada server menerima request dari kliennya, kemudian berdasarkan referensi lokal yang diterima dari remote reference-nya si server, maka akan mengaktifkan metode untuk berkomunikasi dengan objek pada skeleton B atau corresponding method. Kemudian metode pada skeleton mengekstrak atau unmarshalling ya. Ini melakukan unmarshalling argumen pada pesan yang diterima dan mengaktifkan corresponding method itu tadi pada objek B atau server. Kemudian setelah menerima hasil dari objek B, metode dari skeleton akan membungkus hasil tersebut dalam pesan. Atau di sini ya, metode akan membungkus hasil tersebut dalam bentuk pesan dan meneruskan pesan tersebut yang sudah dibungkus ke modul komunikasi atau communication module, kemudian mengirimkan pesan tersebut ke klien melalui jaringan. Oke, kemudian modul komunikasi pada klien atau objek A di sini menerima hasil dari server dan meneruskan ke corresponding method pada proxy B. Kemudian proxy mengekstrak hasil atau mengalahkan unmarshalling dari yang dikirim itu tadi dan meneruskan ke objek A atau komputer klien sendiri seperti itu. Dan itu tadi proses untuk ilustrasi RMN-nya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.